Ya baik, saya akan ke Mas Hasto untuk menyampaikan pertanyaan tadi sebelum kita break. Benarkah ini memang partai pendukung ini seolah sangat bersemangat mengusulkan adanya perombakan kabinet begitu? Karena publik kemudian juga menduga-duga bahwa jangan-jangan memang menteri-menteri tertentu begitu yang akan disorot atau ditarget oleh partai-partai pendukung ini begitu. Mas Hasto, apa tanggapan Anda Mas Hasto? Ya, Mas. Ya, sebenarnya data-data yang kami miliki, isu reshuffle ini bukan dari partai pengusung Bapak Jokowi. Apapun kami ikut bertanggung jawab terhadap baik buruknya pemerintahan ini. Sehingga hal-hal terhadap reshuffle, saya pikir itu bukan sebagai sebuah solusi, itu pilihan paling akhir ketika komitmen Bapak Jokowi untuk memenuhi seluruh harapan rakyat agar segera terjadi perubahan kesejahteraan di dalam kehidupan rakyat sehari-hari itu bisa diwujudkan. Sehingga sekali lagi kami juga sangat hati-hati di dalam menanggapi isu-isu ini. Tetapi yang jelas sekiranya Presiden memang akan mengambil langkah itu, parameter kinerja berdasarkan evaluasi dan berdasarkan masukan masyarakat. Karena Pak Jokowi adalah sosok yang selalu mendengarkan bagaimana harapan rakyat. Dan dengan sekarang misalnya Pak Jokowi datang ke Ambon, saya pikir juga dalam rangka mendengarkan dan melihat secara langsung bagaimana persoalan di lapangan. Oke, baik. Kalau memang kemudian ini disebutkan Mas Hasto tadi kan bukan datang dari dalam internal, tetapi kalau kita lihat kan pernah Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo justru mengomentari pertanyaan wartawan bahwa tanyakan saja ini ke Pak JK kalau soal reshuffle. Bukankah ini memang ada indikasi juga dari dalam, kalau Anda melihat seperti apa? Iya, memang konstelasi agak liar, bukan hanya partai pengusung atau Pak JK begitu ya. Bahkan presiden yang paling irit bicara, padahal presiden yang paling punya hak. Bukan paling punya hak, tapi satu-satu yang memiliki hak. Satu-satunya punya hak. Yang kedua, menarik juga ketika ada pihak-pihak luar, kalau kita baca bahkan statement dari teman-teman Koalisi Merah Putih, bahkan Ketua DPR itu berbicara akan ada reshuffle. Buat saya ini mengagetkan dan ini kacau secara tata negara. DPR itu adalah wilayah terpisah dari eksekutif yang seharusnya tidak masuk ke wilayah yang sakral dalam konteks reshuffle kabinet. Artinya apa? Ya, bahkan jangan menyoroti nama menteri tertentu begitu. Jangan disalahkan ketika muncul spekulasi, memang konstelasi politik ini jauh lebih kuat sebagai sebuah argumen utama dibandingkan sebuah upaya untuk melihat secara objektif bagaimana situasi kekinian begitu. Dan yang menarik kan kalau kita tarik lebih mendalam, ini pertama kalinya katakanlah seorang presiden itu bukan pemilik partai. Artinya apa? Konstelasi terbelahnya kekuatan pro pemerintah dengan oposisi menjadi lebih cair. Sehingga jangan heran kalau kemudian sekarang muncul ada upaya juga kelompok tertentu dari KMP misalnya ingin masuk dalam kekuasaan. Karena apa? Memang peluang itu lebih terbuka ketika Pak Jokowi bukan pemilik partai. Nah, ini yang saya harapkan bukan sebuah kondisi yang melingkupi proses terjadinya reshuffle begitu. Ada kondisi kemarin ketika melihat begitu cairnya spekulasinya jadi sangat kuat ke arah spekulasi mengenai apakah akan terjadi perubahan konstelasi kekuasaan atau tidak. Jadi yang sedang kita bahas sebetulnya belakangan ini adalah mengenai isu koalisi, bukan isu mengenai reshuffle. Itu yang menurut saya harusnya dipisahkan. Yang kedua, kalau ada anggapan bahwa ada survei kepuasan publik yang menyatakan penurunan terhadap pemerintah itu terjadi dengan cukup tajam, itu betul. Tapi yang harus dilihat secara lebih jeli adalah survei terhadap DPR, survei terhadap partai politik itu jauh lebih buruk angkanya dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap pemerintah. Dengan kata lain, kalau kita mencoba melakukan otokritik, harusnya teman-teman partai juga jeli melihat bagaimana kegagalan pembentukan alat kelengkapan DPR dalam waktu cepat, undang-undang yang tercapai dalam waktu singkat, itu jangan-jangan juga menjadi kontributor utama yang memberikan multiplier efek dari penurunan kepuasan publik. Jangan kemudian hanya berbicara mengenai kabinet kalau tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan publik. Oke, terakhir saya harus ke Mas Hasto karena bertanya ketika ini ada usulan-usulan untuk melakukan reshuffle, siap tidak kira-kira misalnya kalau Presiden kemudian benar-benar melakukan reshuffle, tapi yang di reshuffle adalah menteri-menteri yang berasal dari partai-partai pendukung, salah satunya mungkin dari PDI Perjuangan. Ya, alhamdulillah berdasarkan hasil survei, kebetulan menteri-menteri dari PDI Perjuangan tingkat kepuasannya cukup baik. Misalnya dari LSI, itu justru tingkat kepuasan itu cukup tinggi di bidang kesejahteraan rakyat. Misalnya seperti itu. Dalam arti fungsi-fungsi yang dilakukan itu mampu membangkitkan optimisme publik. Nah, yang sekarang tentu saja kami sepenuhnya percaya pada Presiden.
sepenuhnya menghormati hak prerogatif presiden ketika keputusan untuk melakukan reshuffle untuk lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri, itu merupakan hak sepenuhnya dari presiden. Kita kembalikan tentu kepada saja, presiden begitu sebagaimana tradisi kita, sebelum reshuffle itu dilakukan, akan ada sebuah dialog dengan partai politik pengusungnya. Itu yang menjadi harapan kami. Baik, terima kasih untuk sementara waktu ini. Kita akan lihat perkembangan kedepannya akan seperti apa. Apakah presiden sudah mulai akan berbicara secara memberikan sinyal akan ada perombakan, ataukah tetap akan dengan kalimat sekarang ini adalah evaluasi harian, bulanan, dan tahunan begitu. Terima kasih Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saat lagi Prime Time News masih akan hadir dengan informasi pencarian korban longsor Pangalengan, Bandung, Jawa Barat terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bagaimana perkembangannya? Saat lagi.